Tindakan membakar sampah juga bisa memicu polusi di lingkungan sekitar. Asap dari pembakaran bisa memicu efek rumah kaca yang membuat lingkungan jadi tidak sehat. Oleh sebab itu, membuat kompos jadi salah satu rujukan daripada membakar sampah dedaunan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Baiklah, sekian pemaparan materi saya kembalikan ke Ibu Lydia. Baik, terima kasih buat Ibu Atika sudah memaparkan tentang kepada Bapak dan Ibu semua bagaimana tentang sampah organik. Nah, selanjutnya kepada Ibu Nomi dipersilakan untuk memberikan video gambaran kepada Bapak Ibu tentang bagaimana seharusnya kita mengelola sampah itu. Suaranya nggak terdengar. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini, tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan nggak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang.
Kalau beli barang belanjaan di luar selalu bawa kantong belanja sendiri, yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak katun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuang ya. Ingat, kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya, sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Sungguh menarik ya Bapak Ibu pemaparan materi dari Ibu Nomi tentang apa akibat yang akan ditimbulkan oleh sampah yang terus menimbun dan juga akibat dari apabila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Nah, selanjutnya itu akan ada pemaparan video dari Ibu Rizky Adinda. Kepada Ibu Rizky Adinda dipersilahkan. Tolong share-nya di ini, host-nya. Sebentar ya.
Terima kasih buat Ibu Adinda yang sudah memparkan videonya. Selanjutnya kepada Ibu Elizabeth, silakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan video yang sudah dipaparkan oleh Ibu Adinda Septi. Jadi dapat kita lihat dari video tadi tuh, jika kita membuang sampah tidak kita beda-bedakan, maka sampah itu bakal seperti menumpuk. Seperti jika kita membuang plastik ke sungai, kan plastik itu kan harus diuraikan lagi, kan bisa diuraikan lagi. Jadi bisa kita pisahkan. Jika kita punya sampah juga di rumah itu, kalau bisa itu kita buat pisah-pisah gitu, yang sampah bahan rumah tangga seperti sayur-sayuran atau plastik-plastik yang masih bisa kita gunakan kembali, baiknya kita simpan. Atau juga yang seperti botol-botol, kan botol-botol masih bisa kita urai. Jadi dari video itu kita ambil kesimpulannya kalau sampah itu tidak harus disatukan semua, karena sampah itu masih bisa dipisah-pisahkan, seperti dikasih bagian-bagiannya tempatnya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Elizabeth yang sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semua. Berdasarkan penyuluhan hari ini, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk tetap menjaga lingkungan, untuk memilah sampah organik dan anorganik yang sangat berguna untuk pengembangan program dari pemerintah, pemberantasan masalah sampah, dan juga meningkatkan keamanan dan juga kebersihan dalam lingkungan kita sehari-hari Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, saya harap berdasarkan penyuluhan, melalui penyuluhan hari ini, kita kedepannya semakin bisa menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada sampah, dan menghemat penggunaan sampah plastik untuk tidak terlalu menambah sampah, namun lebih kepada memanfaatkan sampah itu secara baik agar dampak-dampak negatif dari sampah tersebut tidak sangat terimbas dalam kehidupan kita begitu. Baik, sekian dari penyuluhan dari tim kami dan juga rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Negeri Medan kepada Bapak dan Ibu semua. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan pada penyuluhan hari ini, saya perwakilan dari tim rekan selaku moderator mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih. Siap.